History, Misteri. Mari kita bahas kejadiannya. Ngadimo dan Tasroh, pasangan suami istri yang tinggal di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Sehari-hari Ngadimo bekerja sebagai tukang ojek, sedangkan Tasroh membuka warung dan terkadang menjadi buruh cuci. Pasutri tersebut memiliki 4 anak, seorang laki-laki dan 3 perempuan. Meski penghasilan tidak seberapa, Ngadimo dan Tasroh berhasil menyekolahkan anak-anak mereka hingga SMA, bahkan ada yang kuliah. Anak-anak mereka sudah dewasa dan bekerja di toko dan mal. Bahkan, yang laki-laki sudah menikah dan tinggal terpisah dari orang tua. Nah, kasus kronologi kali ini terjadi pada si anak bungsu. Ajeng Yulia, nama perempuan asal Jakarta ini sempat mewarnai media pemberitaan di tanah air. Di saat usianya baru 19 tahun, ia sudah mendekam di penjara Malaysia. Perempuan muda ini ditangkap oleh petugas bea cukai Bandara Kuantan, Pahang, Malaysia pada 10 November 2013. Namanya Ajeng Yulia, lahir di Jakarta pada Juli 1994. Setamat SMK, Ajeng bekerja sebagai kasir di Lotemart di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Namun tidak lama, sebab Ajeng merasa tidak cocok, lalu mengundurkan diri, dan Ajeng pun menganggur. Saat itulah, seorang temannya bernama Alvira Mulia alias Vira mengenalkannya dengan seorang pria asing lewat BlackBerry Messenger atau BBM. Pria asing itu bernama Stanley, seorang warga Nigeria yang tinggal di New Delhi, India. Hubungan lewat BBM cukup intens, sehingga Ajeng dan Stanley jadi kekasih. Suatu hari tidak disangka-sangka, Stanley mengundang Ajeng berkunjung beberapa hari ke India. Pria itu akan menanggung tiket pesawat dan akomodasi. Ajeng menerima tawaran itu dengan antusias. Pada 7 November 2013, gadis itu pun berangkat ke India. Dirinya sangat senang. Bagaimana tidak? Ini kali pertama dia berpergian ke luar negeri. Dan ini juga saat yang sangat dinantinya bertemu langsung dengan sang kekasih Stanley. Ajeng tidak tahu, inilah awal kehancuran baginya. Pada 7 November 2013, Tasroh ibu Ajeng saat pulang dari acara kondangan heran melihat Ajeng tidak di rumah. Apakah Ajeng keluar rumah? Tapi mengapa? Sebelumnya tidak pamit. Tasroh menunggu-nunggu. Tapi anak bungsunya itu tidak kunjung pulang. Kekhawatiran Tasroh kemudian terjawab ketika Foni, kakak ipar Ajeng, bilang dia menerima telepon dari Ajeng dari New Delhi, India. Bukan main. Terkejut Tasroh. Ajeng di India? Mengapa berani-beraninya Ajeng pergi ke India tanpa seizin dirinya? Menurut Foni, Ajeng berkunjung ke New Delhi atas undangan Stanley, pacarnya, warga Nigeria, yang dikenalkan seorang teman bernama Vira padanya. Di New Delhi, Ajeng juga berkenalan dengan 2 pria Nigeria lainnya, teman Stanley. Ajeng sempat mengirimkan foto-foto dirinya di India dengan ketiga pria Nigeria itu. Kepada keluarganya di Jakarta, Ajeng mengaku senang di India, sebab Stanley memperlakukannya dengan istimewa. Pria itu membelikannya baju dan mentraktirnya makan di restoran mahal. Menurut Ajeng, dirinya tidak lama di India dan akan pulang ke Jakarta tanggal 12 November 2013. Dan demikianlah, dengan harap-harap cemas, Tasroh sang ibu menunggu kepulangan si anak bungsu. Namun tanggal berlalu, tapi Ajeng tidak kunjung pulang. Tiba-tiba suatu hari, HP Ngadimo, ayah Ajeng, berdering. Kebetulan Tasroh yang mengangkatnya. Teman Ajeng bertanya, apa Ajeng sudah pulang dari India? Saat itu Tasroh mulai curiga karena dialah yang mengenalkan Stanley, orang Nigeria, kepada Ajeng. Lu jual kemana anak gue? Ucap Tasroh yang yakin Vira merupakan otak di balik kepergian Ajeng ke India. Saat itu Tasroh menduga Vira menjebak Ajeng untuk datang ke India dan menjualnya kepada para pria di sana. Tapi bukannya menjawab pertanyaan Tasroh, Vira malah langsung menutup telepon. Akhirnya, di penghujung bulan November, keluarga Ajeng di Jakarta menerima kabar mengejutkan dari pihak KBRI di Malaysia yang mengatakan bahwa sejak 10 November 2013, Ajeng telah ditangkap di Bandara Sultan Ahmad Shah di Kuantan, Pahang, Malaysia karena membawa barang haram berupa sabu sekitar 3 kg di dalam kopernya. Tentu saja Tasroh terkejut. Dia yakin Ajeng sudah dijebak jadi kurir narkoba oleh Vira. Dengan geram, dia pun mendatangi rumah Vira yang jaraknya hanya sekitar 100 meter dari rumahnya. Tapi Tasroh kecewa ketika bertemu orang tua Vira yang mengatakan Vira tidak pulang-pulang juga dan mereka tidak tahu anak itu di mana. Tasroh panik. Dia mulai meminta pertolongan ke berbagai pihak, mulai dari Polsek setempat, Kantor Badan Narkotika Nasional, Komnas HAM, hingga Kementerian Luar Negeri RI. Akhirnya,
Semua kekhawatiran dan pertanyaan Tasroh perihal anaknya Ajeng terjawab ketika pada bulan Desember 2013, dirinya mendapat surat resmi dari Kementerian Luar Negeri RI. Surat tersebut merupakan jawaban email pengaduan yang dikirim keluarga Ajeng kepada Kemlu RI untuk mempertanyakan nasib Ajeng di Malaysia. Dalam surat itu, Kemlu menjelaskan, pada 22 November 2013, pihak KBRI di Kuala Lumpur telah mengunjungi Ajeng yang ditahan di penjara Bentong dan melakukan wawancara dengannya. Menurut Ajeng, dirinya diperkenalkan temannya Vira pada Stanley, warga negara Nigeria lewat BBM. Setelah sebulan berhubungan lewat BBM, Stanley mengajak Ajeng berlibur gratis ke India selama 3 hari. Ajeng menerima ajakan itu, dan pada 7 November 2013, dia berangkat dari Jakarta menuju New Delhi, India, dengan transit di Kuala Lumpur dan Chennai. Selama di New Delhi, menurut Ajeng, dia tinggal bersama Stanley dan 2 orang Nigeria bernama Toko dan Mate di sebuah rumah susun di dekat stasiun kereta Janakpuri. Ketika akan kembali ke Indonesia, Stanley menawarkan sebuah koper besar untuk tempat barang-barang Ajeng. Lalu Stanley meminta Ajeng terbang terlebih dahulu ke Kuantan, Pahang, Malaysia, dan menginap di Grand City Hotel Kuantan selama 1 malam. Stanley membekali Ajeng dengan uang kurang lebih 4 juta rupiah. Kemlu mengatakan pihak KBRI akan terus melakukan koordinasi dengan pengacara Ajeng untuk melakukan pendampingan terhadap Ajeng dalam menjalani proses hukum di Malaysia. Dan demikianlah, Tasroh dan keluarga hanya bisa pasrah. Sementara itu, Vira menghubungi salah satu kakak Ajeng dan mengajukan penawaran ganjil. Vira minta keluarga Ajeng menandatangani perjanjian agar tidak melibatkan dirinya dalam kasus Ajeng, dan sebagai imbalannya, Vira akan membantu membebaskan Ajeng dari jeratan hukum dan memberi keluarga Ajeng uang sebesar 20 hingga 50 juta rupiah setiap bulannya. Keluarga Ajeng menolak bujuk rayu itu, sebab Vira sepertinya ingin cuci tangan, padahal mereka yakin Vira lah yang telah menjerumuskan Ajeng menjadi kurir narkoba. Sang ibu Tasroh bertekad harus menemui langsung Ajeng di Malaysia. Demi membuat paspor dan membeli tiket pesawat, selama 9 bulan, Tasroh rela menyisihkan penghasilan suaminya dari mengojek motor. Karena tidak cukup, dia terpaksa meminjam uang tetangga. Dan pada Agustus 2014, sekitar 10 bulan setelah Ajeng ditangkap, Tasroh berangkat ke Malaysia untuk bertemu anak bungsunya itu di penjara Bentong Pahang. Tasroh menceritakan, pengalamannya bertemu anaknya. Ada 3 pos penjagaan yang harus saya lalui untuk bisa bertemu Ajeng. Di setiap pos para penjaga selalu memuji Ajeng karena berperilakuan baik selama di tahanan. Di ruang pertemuan di pos terakhir, di sanalah saya bertemu Ajeng. Di ruangan itu ada sekat kaca tebal antara pembesuk dengan tahanan. Untuk berkomunikasi, saya dan Ajeng memakai sambungan telepon yang ada di sisi kiri meja. Menurut Tasroh, begitu melihat anak bungsunya itu, dia pangling. Ajeng tampak sehat dan telah berkerudung. Saya nggak marahin dia, nggak ngomongin kasusnya. Saya tanya, kegiatan dia sehari-hari di penjara. Menurut Ajeng, dirinya sehat dan diperlakukan baik dengan tahanan lainnya. Mereka bahkan merayakan ulang tahun Ajeng. Sehari-hari selain rajin sholat dan mengaji, Ajeng juga mengikuti sesi belajar untuk mengisi waktu luang. Meski hanya 3 jam bertemu, Tasroh sangat senang dan lega bisa langsung bertatapan muka dengan si anak. Saya harap Ajeng bebas. Mungkinkah Ajeng akan bebas? Persidangan Ajeng Yulia digelar di Mahkamah Tinggi Kuantan. Ajeng membela diri dan mengaku dirinya dimabuk cinta hingga nekat berangkat ke New Delhi, India untuk bertemu kekasihnya Stanley. Dari Jakarta, dia berangkat dengan menumpang pesawat Malaysia Airlines dan setibanya di New Delhi, menurutnya dia akan belajar bahasa Inggris seperti yang dijanjikan Stanley. Ajeng mengatakan, pada hari terakhir di New Delhi, Stanley memberikan koper kepadanya dengan alasan tas yang dibawa Ajeng terlalu kecil untuk membawa oleh-oleh yang dibeli di India. Ajeng mengaku tidak tahu koper tersebut telah diisi barang haram berupa sabu kurang lebih 3 kg. Sayangnya, semua pengakuan dan pembelaan Ajeng tidak bisa meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Tinggi Kuantan. Majelis Hakim menganggap Ajeng menyebut-nyebut nama Stanley, namun gagal membuktikan keberadaan pria itu. Ajeng dianggap hanya mengarang-arang cerita. Tertuduh memberikan nama Stanley, namun tidak melihatkan nomor telepon atau alamat lelaki itu. Terdapat beribu-ribu lelaki yang punya nama itu. Tertuduh juga tidak memanggil saksi lain untuk mendukung pembelaannya, bahkan mengklaim datang ke Kuantan untuk tujuan berpergian. Pengadilan menemukan ketidakwajaran bahwa seseorang yang hidup di pedalaman, tidak memiliki penghasilan tetap, dan tidak berpendidikan bisa datang ke negara lain untuk tujuan liburan. Demikian pernyataan Majelis Hakim. Akibatnya pada Februari 2015,
Majelis hakim menjatuhkan vonis mati, yakni hukuman guntang pada Ajeng Yulia. Menanggapi vonis tersebut, tim pengacara Ajeng akan mengajukan banding ke Mahkamah Rayuan atau Pengadilan Tinggi. Dan jika gagal, akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Persetujuan atau Mahkamah Agung. Dan jika tetap gagal, akan memohon pengampunan atau semacam gerasi kepada raja. Sehubungan dengan vonis mati Ajeng, pihak keluarga hanya bisa pasrah. Jika hukuman guntang itu benar-benar dilaksanakan, keluarga berharap jenazah Ajeng bisa dibawa pulang ke Indonesia. Saya suka menghayal kalau anak saya tiba-tiba datang, gimana enak kali gitu. Kalau lagi rebahan, Ma Ajeng pulang gitu, saya suka menghayal. Penghayal, coba anak gue tahu tuh pulang gitu, Mama Ajeng pulang gitu. Tapi tahu sampai kapan begini itu saya nggak tahu. Coba ada jalan adik gini ya, ada jalan ya. Doain. Ya, ada jalan. Kepada media, Tasro juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap teman Ajeng. Tidak ada etikat baik dari keluarga untuk minta maaf kepada keluarga Ajeng. Setiap kali Tasro mendatangi rumah keluarga Vira, tidak ada respon. Malah mereka cenderung menyembunyikan keberadaan Vira. Tetangga banyak yang tahu kalau Vira masih di dalam negeri juga. Ada yang mengatakan, tetangga ada yang pernah melihat seusai Ajeng ditangkap, mereka sekeluarga bertemu, pakai cadar pula, seperti menyamar. Demikian kata Tasro. Menurut kakak Ajeng, Vira juga pernah minta nomor rekening untuk keperluan ke Malaysia guna menjenguk Ajeng. Namun sampai detik ini, janji hanya tinggal janji. Tasro yakin sepenuhnya Ajeng tidak bersalah dan dijebak untuk jadi kurir narkoba. Kepada media, tidak diketahui kelanjutan nasib Ajeng, apakah sudah dieksekusi atau belum. Ketika Ajeng ditangkap di Kuantan Pahang, Malaysia pada 2013, usianya baru 19 tahun, dan ketika dirinya dijatuhi vonis guntang pada 2015, usianya 21 tahun. Ada satu hal yang selalu diingat sang ibu Tasro tentang janji anak bungsunya itu. Kalau dia kerja, suatu saat ingin naikkan haji kami, saya dan ayahnya. Tasro hanya berharap anak bungsunya Ajeng bisa terbebas dari hukuman mati dan kembali ke Indonesia. Dan demikianlah akhir dari kasus kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan berita lainnya. Sekian, terima kasih.